Di antara pendapat mereka yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Salafiyah, nomor 4, mentakwil sifat istiwa atau bersemayam dengan istila atau istaula. Mereka bilang, jangan bilang Allah itu bersemayam, bilang saja Allah itu berkuasa. Mentakwil sifat matanya Allah diganti menjadi penjagaan atau pemeliharaan. Nomor 5, mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah, seperti Allah datang, Allah tertawa, Allah turun. Mereka bilang enggak ada Allah turun. Lah, Allah turun kok, Nabi bilang Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Mereka bilang enggak, itu bukan Allah turun. Karena kalau Allah turun berarti Allah pakai apa? Melompat tangga, yang kalau turun berarti Allah itu hilang dari arsy-Nya. Itu versi mereka. Versi mereka adalah, kan Allah bersemayam katamu, kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah gini, kluk gitu ya. Habis itu hilang dong Allahnya dari arsy, berarti kosong dong arsy-Nya. Apa konsekuensi berikutnya? Kata mereka, kalau kosong arsy-Nya, turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Allah apa arsy? Kata mereka. Waktu pertama saya ikut kajian-kajian salaf, memang salah satu cabang paling berat itu adalah pelajaran asma wa sifat. Jadi kalau teman-teman kemudian saya bertanya, apa? Terus terdiam, ya saya maklumi karena memang ini pelajaran yang memang perlu diulang-ulang. Ya, karena kalau tidak, ya memang sulit memahaminya. Ini gini versi mereka. Allah itu bersemayam di atas arsy. Terus kata Nabi SAW, Allah itu turun ke langit dunia. Langit ada berapa? 7. Ya kan? 7 lapis. Di bawahnya arsy ini ada al-ma. Apa al-ma? Air. Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Di atas air ini baru langit 7. Kata mereka, kalau ini arsy, terus Allah turun ke langit dunia, ntar arsy-Nya apa? Kosong. Menurut mereka, bukan menurut kita. Menurut mereka, kalau seandainya arsy-Nya Allah itu kosong, Allah turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Arsy tambah langit apa Allah? Arsy tambah langit. Masa Allah lebih kecil dari makhluknya? Versi siapa? Versi mereka, bukan versi kita. Versi kita, Allah bersemayam di atas arsy karena Allah yang bilang. Allah yang turun ke langit dunia seperti setiap sepertiga malam yang terakhir, Nabi yang bilang, dan kita cukup beriman. Bagaimana bentuknya nggak tahu. Ya, bagaimana teknisnya wallahu a'lam. Kita hanya beriman karena Allah yang bilang, karena Rasul yang bilang. Cukup beriman, gitu saja. Kalau memang mau pakai logika, ya jelas saja logikanya. Oh, kalau gitu, kalau turun arsy kosong dong. Kalau Allah ke sana, berarti arsy tambah langit, gedean arsy tambah langit dong. Ya kalau antum mau pakai akal, ya memang begitu. Makanya balik lagi nomor 1. Coba balik nomor 1. Apa nomor 1? Sumber akidah mereka itu dari akal. Kalau kita ini pakai keyakinan pada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, selesai. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang protes. Ini anggap saja ini saya Nabi, anggap saja. Ini Nabi Muhammad ngomong, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, bahwa Allah turun. Nggak ada sahabat Nabi yang bilang, Rasulullah, berarti gedean arsy tambah langit dong. Nggak ada yang bilang begitu. Semuanya dengarkan Nabi, beriman apa adanya, selesai. Karena Nabi yang bilang, mereka beriman. Oh gitu, ya sudah. Nggak ada yang tanya-tanya, turunnya kayak apa ya Rasulullah? Ada tangga kah? Ada tangga kah ya Rasulullah dari arsy ke ini? Apa eskalator kah? Karena nggak ada yang tanya, maka kita juga nggak boleh tanya-tanya. Makanya ada orang datang ke majelisnya Imam Malik, dia masuk lalu nanya-nanya, tapi nanya-nanyanya versi ngingkari gitu. Dia bilang, ya Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy, gimana tuh? Tapi versi mereka ini versi mengingkari. Si penanya ini maksudnya dia mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka Imam Malik jawabnya apa? Apa jawabnya teman-teman? Ini pelajaran ini berulang kali. Al-istiwa'u ma'lum. Terus, wal kaifu atau wal kaifiyatu majhul. Terus, wal imanu bihi wajib. Terus, wassu'alu anhu bid'ah. Istiwa bersemayamnya Allah itu maklum, diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya majhul, nggak ada yang tahu. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang protes-protes. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah itu bersemayam wajib. Tanya-tanya bagaimana bentuknya istiwa, bid'ah. Ini kata siapa? Imam Malik terhadap laki-laki yang nanya-nanya tadi. Terus Imam Malik bilang, keluarkan orang ini, suruh keluar.